Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa TV Allah muliakan, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita dapat kembali hadir di Ustaz menjawab dalam keadaan sehat walafiat. Para pemirsa TV Allah muliakan, kita tidak lupa bersalawat kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Para pemirsa TV Allah muliakan, pada pagi ini kita akan berbicara tentang satu tema, yaitu warna-warni Islam kita. Ya, warna-warni Islam kita. Jadi tema ini perlu disampaikan dalam pertemuan pada pagi ini adalah karena jangan sampai ada anggapan pada kita bahwa cara berislam itu mesti seperti yang kita ketahui saja, ya. Bahwa yang tidak selain yang kita ketahui tapi diketahui oleh orang lain, kita menganggap bahwa cara berislam seperti yang diketahui oleh orang lain itu tidak benar. Ya. Jadi bila kita lihat dari kitab-kitab fiqih dan kitab-kitab hadis, maka kita akan menemukan bahwa cara berislam Rasulullah Muhammad SAW itu memang berwarna-warni, ya, tidak satu warna. Misalnya kita contohkan apa yang disebutkan oleh para ahli hadis, ya. Misalnya oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya, dan juga Al-Imam Abu Daud dalam kitab sunannya mengenai amalan witirnya Rasulullah SAW. Salat witirnya Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah mengerjakan salat witir itu di awal malam atau di akhir malam? Ya, begitu juga dengan bacaan Al-Quran Rasulullah. Apakah Rasulullah itu membaca Al-Quran dengan suara sir atau dengan suara jahar? Begitu juga dengan mandinya Rasulullah SAW setelah beliau berjunub. Apakah mandi Nabi ini sebelum tidur atau setelah tidur? Jadi variasi-variasi itu ada di dalam amalan-amalan ini, seperti yang diriwayatkan oleh para ahli hadis yang kita sebutkan namanya tadi. Diceritakan dalam hadis-hadis tersebut, hadis ini sanadnya sahih, ya, sampai kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abi Qais. Jadi Abdullah bin Abi Qais ini bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Katanya, "Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an witri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha mengenai witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka Aisyah menjawab, "Rubbama autara awalal laili wa rubbama autara min akhirih." Nah, jadi ini ada berbagai variasi ucapan dari Abdullah bin Abi Qais ini dalam bentuk pertanyaan. Tapi dalam riwayat Abu Daud ini disebutkan hanya sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an witri Rasulillah. Nah, dalam riwayat Tirmidzi ini malah disebutkan lebih jelas bahwa apakah Rasulullah mengerjakan sholat witir itu di awal malam atau di akhir malam. Maka jawaban Aisyah radhiyallahu anha, faqalat, berkata Aisyah, "Rubbama autara awalal laili wa rubbama autara min akhirih." Terkadang Nabi melakukan salat witir itu di awal malam, dan terkadang juga Nabi melakukan salat witir itu di akhir malam. Nah, jadi ada variasi-variasi dalam mengerjakan salat witir. Lalu Abdullah bin Abi Qais ini bertanya kembali. Qultu, aku bertanya, "Kaifa kanat qira'atuhu? Akana yusirru bil qira'ati am yajharu?" Ya. Bagaimana juga dengan bacaan Al-Qur'annya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah beliau membaca Al-Qur'an dengan suara sir ataukah dengan suara jahar? Maka Aisyah ummul mukminin menjawab, "Kullu dzalika kana yaf'al wa rubbama asarra wa rubbama jahara." Semua yang itu dilakukan oleh Nabi, ya. Terkadang Nabi membaca Al-Quran itu dengan sir, dengan suara pelan.
wa rubbama jahara, dan terkadang Nabi membaca Al-Quran itu dengan suara yang jahar, keras. Wa rubbama ightasala fanama wa rubbama tawadda'a fanama ta'ini minal janabah. Jadi ketika Abdullah bin Abi Qais ini bertanya berkaitan dengan bagaimana cara mandi Nabi SAW dari janabah, maka jawaban Aisyah radhiyallahu anha adalah rubbama ightasala fanama wa rubbama tawadda'a fanama ta'ini minal janabah. Terkadang Nabi mandi dari junub itu adalah mandi lalu tidur. Terkadang juga Nabi berwudu lalu tidur. Ya. Nah, jadi hadis ini sahih, diriwayatkan oleh para ahli hadis yang kita sebutkan namanya tadi, yaitu Al-Imam Abu Daud dalam kitab sunannya, Sunan Abi Daud. Kemudian Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Sahih Muslim, dan juga Imam Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi. Nah, para pemirsa yang Allah muliakan, jadi Islam kita adalah Islamnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya, jadi kita tidak kemudian mengada-ngadakan sesuatu yang tidak diajarkan Nabi SAW. Nah, maka apabila kita melakukan satu amalan, maka amalan kita ini haruslah kita pastikan dulu ada rujukan nggak dari kitab-kitab hadis atau dan kitab-kitab fiqih. Apakah amalan itu ada dasarnya dari hadis-hadis Rasulullah atau tidak. Penting juga kita sampaikan dalam pertemuan ini, para pemirsa yang Allah muliakan, apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Ya, yang saya bawakan ini adalah diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Islamiyah. Ya, Al-Adhkar An-Nawawiyah. Disebutkan di sini oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Ya, beliau membuat satu fasal. Faslun ajma'al ulama'u 'alal jahri bil qira'ati fi salati subhi wal ulayaini min al maghrib wal isya wa 'ala al israri fi adh-dhuhri wal 'asri wal thalithati min al maghrib wal thalithati wal rabi'ati min al isya wa 'ala al jahri fi salati al jumu'ati wal 'idaini wat tarawih wal witri 'aqibaha wa hadha mustahabbun lil imami wal munfaridi fima yanfaridu bihi minha wa amma al ma'mum fala yajharu fi syai'in min hadha bil ijma'. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ini sebuah fasal. Para ulama telah ijma', telah sepakat mengenai jahar bacaan Al-Quran dalam salat subuh dan 2 rakaat salat maghrib dan isya. 2 rakaat pertama minal ulayaini. Para ulama sepakat bacaan jahar pada salat subuh 2 rakaat, salat rakaat pertama, rakaat kedua dijaharkan, dibaca secara jahar, ya, tidak sir. Dan 2 rakaat pertama salat maghrib dan salat isya. Ya, salat isya maghrib ada 3 rakaat, 2 rakaat yang pertama kita jaharkan bacaan Al-Quran kita. Apakah bacaan Al-Fatihah atau surat setelah itu. Ya. Rakaat kedua seperti itu. Ya. Nah, pada rakaat ketiga baru kemudian kita sir. Kemudian begitu juga dengan salat isya. Salat isya pada 2 rakaat pertama kita bacakan secara jahar. Wa 'alal israri fi adh-dhuhri wal 'asri. Dan para ulama juga sepakat akan bacaan sir pada salat zuhur dan salat asar. Jadi 4 rakaat salat zuhur kita, 4 rakaat juga salat asar kita membaca Al-Quran di dalamnya dengan suara pelan, tidak kita jaharkan. Ya. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, ya, semuanya kita baca secara sir. Wath-thalithati minal maghrib wath-thalithati war-rabi'ati minal isya. Dan para ulama juga sepakat akan bacaan sir pada rakaat ketiga dari salat maghrib dan rakaat ketiga dan keempat dari salat isya. Ya. Wa 'alal jahri fi salatil jumu'ah wal 'idaini wat tarawih wal witri 'aqibaha. Dan ulama juga sepakat akan bacaan jahar, bacaan yang keras pada salat Jumat. Nah, kita salat Jumat, ya, berbeda dengan salat zuhur. Salat zuhur kita bacaan kita harus sir. Tetapi dalam salat Jumat kita membacanya secara jahar, ya. Wal 'idain,
dan juga dalam solat 2 hari raya. Ya, kita lakukan solat 2 hari raya itu dengan bacaan yang jahar. Wat tarawih, begitu juga dengan solat tarawih. Kita membaca dengan bacaan yang jahar. Wal witri aqibaha, dan juga solat witir setelah solat tarawih. Wa hadza mustahabbun lil imam wal munfarid. Kata Imam Nawawi, ini dianjurkan kepada imam dan orang yang mengerjakan solat sendiri. Ya. Jadi tidak mesti imam ya untuk menjaharkan bacaan pada hal-hal yang kita sebut tadi, tapi juga sunat dilakukan oleh munfarid, orang yang mengerjakan solat sendiri. Jadi kalau kita mengerjakan solat sendiri, kita boleh ya pada 2 rakaat pertama solat maghrib kita membaca Al-Fatihah dan surat setelahnya dengan bacaan jahar. Boleh. Ya, begitu juga dengan solat Isya kita tidak berjamaah di musalla di masjid, tapi di rumah saja. Nah, kita boleh pada 2 rakaat pertama kita mengerjakannya dengan bacaan jahar. Al-Fatihah dan bacaan setelah Al-Fatihah itu kita baca secara jahar. Ya, jadi tidak mesti imam ya, makmum pun boleh. Kemudian kata Imam Nawawi, wa ammal ma'mumu fala yajhar fi syai'in min hadza bil ijma'. Adapun makmum, maka tidak ada bacaan jahar pada sesuatu pun dari hal ini secara ijma'. Ya, jadi makmum tetap dia harus membaca Fatihahnya atau bacaan setelah surah Al-Fatihah itu dengan bacaan sir, ya. Tidak ada cerita dia kemudian menjaharkan, tidak boleh, ya. Ini penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi dan ini berdasarkan ijma' kata beliau. Nah, jadi para ustaz yang Allah muliakan, apa yang dijelaskan oleh Imam Nawawi ini adalah aturan-aturan di dalam agama kita supaya kita tidak sembarangan di dalam beramal, ya. Jadi bukan karena ada warna-warni dalam Islam kemudian kita beramal sesuka kita. Tidak bisa seperti itu. Tapi ada anjuran-anjuran yang memang harus kita patuhi. Nah, berikutnya para pemirsa yang Allah muliakan, Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, wa yusannul jahru ya fi salati kusufil qamar wal israr fi salati kusufis syams. Baik, para pemirsa yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.